Oke, jadi kita lanjut pada materi yang ketiga pada dimensi 3, yaitu jarak titik ke bidang. Nah, perhatikan bidang ABCD berikut. Kemudian kita punya sebuah titik, titik P. Sekarang bagaimana cara kita menentukan jarak dari titik P ke bidang ABCD ini? Nah, untuk menentukannya caranya sama seperti materi sebelumnya, jarak titik ke garis. Kita ambil beberapa garis. Nah, perhatikan bahwa dari keempat sisi pada bidang ini, sisi yang paling dekat dengan titik P itu yang sisi AB ini. Dengan demikian, kita tarik beberapa garis dari titik P ke sisi yang paling dekat ini. Tujuannya untuk kita lihat garis terpendeknya. Nah, saat kita tarik, dan tarik. Nah, saat kita tarik, kita akan langsung melihat dengan jelas ada satu garis yang adalah garis terpendek, yaitu garis yang berada tepat di tengah-tengah AB. Jadi dari titik P ini kita tarik sebuah garis ke tengah-tengah. Kita misalkan titik yang di tengah itu adalah titik Q di situ. Dengan demikian kita akan memiliki sebuah garis yang paling pendek. Ya, kita akan punya sebuah garis yang paling pendek di situ, yaitu garis merah ini atau garis PQ ini. Ini adalah garis yang paling pendek, yang dimana dia siku-siku di situ, dia tegak lurus. Dengan demikian jarak dari titik P ke bidang ABCD ini itu diwakili oleh ini, garis berwarna merah ini. Sekarang bagaimana kalau jarak titik ke bidangnya itu kita bawa ke dalam dimensi 3? Sekarang bagaimana jika jarak titik A ke CDGH, ke bidang CDGH? Nah, perhatikan. Sekarang kita sudah ketahui bidangnya dan juga titiknya juga sudah tahu. Sekarang perhatikan sama halnya dengan yang tadi, kita tarik beberapa garis ke sisi yang terdekat dengan titik A. Nah, dari bidang ini ternyata sisi yang paling dekat itu adalah yang CD. Dengan demikian kita tinggal tarik beberapa garis dari A ke sisi terdekat. Tarik dan tarik. Oke. Ya, kita tarik. Nah, saat kita tarik semakin ke kanan, perhatikan bahwa dia semakin panjang. Dengan demikian terlihat dengan jelas bahwa yang merupakan garis terpendek adalah garis AD ini. Dengan demikian, jaraknya itu diwakili oleh garis AD ini. Oke. Ya, itu ya. Nah, sekarang bagaimana jika jarak dari titik A itu ke ini, BDFH. BDFH berarti ke bidang diagonal ya, karena ada sebuah bidang yang berada di dalam kubus. Caranya juga sama, teman-teman. Silakan nanti kalian lihat sisi yang terdekat dengan titik yang ditanyakan. Kemudian nanti kita tarik. Kita tarik beberapa garis ke sisi terdekat dengan titiknya itu. Oke, kita tarik terus. Nah, perhatikan bahwa saat kita tarik, kita akan dapat satu garis terpendek. Garis terpendeknya di mana? Perhatikan bahwa di tengah-tengah BD ini. Jadi di tengah-tengah BD ini, sekarang kita punya sebuah titik di situ. Maka saat kita tarik dari titik A ke titik tengah pada BD, maka kita dapatkan garis yang paling pendek di situ. Yang tidak lain adalah jarak dari titik A ke bidang BD FH. Oke. Ya, sekarang sama halnya dengan jarak dari titik ke garis materi kemarin, kali ini juga ada langkah-langkahnya. Jadi yang pertama itu kita tentukan titik dan bidangnya. Kemudian kita tarik beberapa garis dari titik ke bidang. Kemudian ambil garis terpendek. Kemudian kita ambil satu titik bantu, lalu hubungkan titik bantu ke dua titik sebelumnya. Kemudian kita keluarkan segitiganya dari dalam kubus. Ya, jadi sama ya. Jadi tujuan kita ambil titik bantu itu untuk membentuk sebuah segitiga. Segitiga bantu yang dimana setelah itu kita keluarkan segitiganya dari dalam kubus. Ya,
Tinggal kita gunakan Pitagoras untuk menentukan jaraknya menggunakan segitiga bantu yang sudah terbentuk tadi, yang kita ambil titik bantu itu. Nah, perhatikan bahwa bagaimana kalau ini. Sekarang jarak titik A ke ini, soal yang sama yang tadi. Oke, nah dengan berpatokan pada langkah-langkahnya, sekarang tinggal kita tentukan. Kita ini, tentukan titik dan bidangnya. Titiknya sudah, bidangnya juga sudah. Bidang yang berwarna hijau. Sekarang kita tarik beberapa garis. Ya sudah ya, tadi kita tarik beberapa garis, kita dapat bahwa garis AD itu paling pendek. Dengan demikian, kita tinggal ambil satu titik bantu. Misalkan kita ambil yang C di sini. Sekarang tinggal kita hubungkan dari D ke C, kemudian dari C ini kita bawa ke A. Akan terbentuk sebuah segitiga, siku-sikunya di mana? Perhatikan siku-sikunya di D. Kita punya segitiga ACD, siku-siku di D. Setelah kita dapat segitiganya, kita keluarkan segitiganya. Segitiga ACD, siku-siku di D. Karena yang ditanya adalah AD, maka AD kuadrat sama dengan AC kuadrat atau sisi miring kuadrat dikurang dengan CD kuadrat. Lagi-lagi bagi teman-teman yang belum begitu paham dengan Pitagoras, silakan nonton video saya tentang Pitagoras. Di situ sudah saya bahas tuntas tentang teorema Pitagoras di situ. Jadi silakan bagi yang belum begitu paham, silakan diakses videonya di situ. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 4 cm. Tentukan jarak titik B ke bidang ADEH. Oke, yang pertama kita tentukan titik dan bidangnya terlebih dahulu. Oke, kita punya bidangnya itu yang berwarna merah yang ini. Itu adalah bidang ADEH. Kemudian titiknya adalah titik B. Dengan di situ rusuknya adalah 4 cm. Sekarang kita tarik beberapa garis dari titik B ini ke sisi terdekat pada bidang ini yang dekat dengan B. Perhatikan bahwa sisi terdekatnya itu adalah yang AD. Dengan demikian kita tarik. Oke, kita ganti saja warnanya. Ini coba kita ganti warna kuning. Oke, kita tarik. Nah, tarik terus sampai di D. Nah, semakin kita tarik ke D, maka garisnya semakin panjang. Berarti garis terpendeknya itu adalah garis AB. Oke, maka kita hapus beberapa garis yang tidak terpakai. Kita ambil satu garis yang dimana itu adalah garis terpendeknya. Oke ya, sekarang kita ambil satu titik bantu. Misalkan kita ambilnya itu yang D. Kemudian kita hubungkan dari A ke D, kemudian dari D ini ke B. Maka kita dapatkan sebuah segitiga, yaitu segitiga ABD, siku-sikunya itu di A. Setelah sudah dapat segitiganya, sekarang tinggal kita keluarkan segitiganya. Segitiga A, B, D, siku-siku di A. Sekarang kita tinggal masukkan sisi pada segitiga ini yang langsung bisa kita ketahui. Perhatikan bahwa AB-nya itu 4 cm. Itu merupakan jaraknya ya, tapi di sini kita mau membuktikannya itu secara matematikanya. Nah, perhatikan AD. Berarti kita jangan ambil yang AB, karena yang mau kita buktikan itu adalah AD, bahwa AB itu panjangnya harus 4 cm. Maka kita ambil AD. Perhatikan AD-nya itu adalah 4 cm dan BD itu adalah diagonal bidang, berarti 4 akar 2 cm. Dengan demikian berarti AD-nya itu 4 dan BD-nya itu 4 akar 2. Sekarang tinggal kita cari AB-nya. Berarti AB kuadrat sama dengan BD kuadrat dikurangi AD kuadrat. BD-nya 4 akar 2, kemudian AD-nya 4. Kita kuadratkan semuanya, kita dapatkan 16. Maka kita dapat AB sama dengan akar 16 atau AB-nya sama dengan 4 cm. Ternyata saat perhitungan kita dapat bahwa AB-nya itu 4 cm, sama dengan rusuknya. Jadi karena AB ini adalah rusuk, maka sudah pasti jarak dari
ya titik B ke bidang berwarna merah ini itu pasti sama dengan panjang rusuknya. Nah, kalau kita berproses secara matematika, prosesnya itu seperti ini. Kita dapatkan ternyata bahwa 4 cm jaraknya. Oke, sekarang kita lanjut contoh yang kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik B ke bidang diagonal ACEG. Berarti kita tentukan dulu bidangnya, ya bidang ACEG, kemudian titiknya titik B, kemudian di situ rusuknya 6 cm. Sekarang tinggal kita tarik beberapa garis ke sisi terdekat. Perhatikan bahwa sisi terdekat itu adalah yang AC. Dengan demikian dari B kita tarik ke seluruh bagian pada sisi AC ini. Tarik. Nah, saat kita tarik, kita akan dapat satu garis yang terpendek. Garis terpendek itu adalah garis dari titik B ke AC, ke tengah-tengah AC ini. Nah, kita anggap sebuah titik di situ, kita namakan saja di situ titik B. Maka kita dapatkan garis terpendeknya di situ. Kita hapus garis yang lain agar terlihat jelas. Nah, garis berwarna kuning ini adalah garis terpendek atau garis BP ini. Sekarang kita ambil satu titik bantu untuk kita bentuk sebuah segitiga. Misalkan titik A di sini yang kita ambil. Maka tinggal kita hubungkan kita hubungkan di situ dari titik A ke titik B, kemudian dari titik A kita hubungkan ke titik B. Kita dapatkan sebuah segitiga ABP, siku-sikunya itu nanti di P. Ya, siku-sikunya itu di P. Nah, sekarang perhatikan kita dapatkan segitiga ABP, siku-sikunya di P. Sekarang kita masukkan panjang sisi yang bisa kita ketahui. Nah, perhatikan bahwa AP itu 3 akar 2. Kenapa? Kalian lihat di sini. AP itu sama dengan setengah dari AC. Karena AC adalah diagonal bidang, maka AC 6 akar 2. Berdasarkan rusuknya di situ 6. Maka karena AC-nya sama dengan 6 akar 2, berarti AP-nya itu setengah dari 6 akar 2. Diperolehlah 3 akar 2. Sekarang AB-nya, AB itu kan rusuk, berarti AB-nya sama dengan 6. Maka tinggal kita cari BP, yang tidak lain adalah jarak titik ke bidang itu. Maka BP kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi AP kuadrat. Maka AB-nya 6 dan AP-nya itu 3 akar 2. Kita berproses di situ, 36 kurang 18. Kemudian kita dapat 18. Maka BP kuadrat, ya di sini seharusnya BP ya. Ya, BP. Bentar. Oke. Kita dapat di situ BP kuadrat BP sama dengan akar dari 18. Ya, ini akar. BP-nya itu akar dari 18. Maka kita peroleh bentuk penyederhanaannya. Jadi nanti akar 18 sederhananya yaitu 3 akar 2 cm. Jadi BP panjangnya adalah 3 akar 2. Ya, perhatikan bahwa BP ini adalah setengah dari BD. BD kan adalah diagonal bidang. Maka karena BP setengah dari BD, maka setengah dari 6 akar 2 yaitu 3 akar 2 cm. Oke. Sekarang kita lanjut soal nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 10 cm dan P adalah titik tengah AB. Tentukan jarak titik P ke bidang diagonal CDEF. Kita punya bidang berwarna merah di situ, yang tidak lain adalah bidang diagonal CDEF. Kemudian kita punya rusuknya 10 cm dan titiknya yaitu titik P berada di tengah ruas garis AB. Langkah yang pertama berarti sudah. Sekarang kita masuk ke langkah yang kedua. Tarik beberapa garis. Nah, perhatikan. Kalau kita lihat di sini, ternyata kita akan dapatkan bahwa akan ada satu bagian pada bidang diagonal CDEF ini yang paling dekat dengan
titik P. Perhatikan yang paling dekat itu nanti ini. Nanti ada sebuah, ya ini ya. Tinggal kita hubungkan ke garis yang berwarna kuning yang berada pada bidang itu. Nah, kita hubungkan terus, kita perhatikan bahwa kita dapat ini. Ternyata yang terpendeknya itu yang berada tepat di tengah-tengah bidang berwarna merah itu. Dengan demikian, itu merupakan garis terpendeknya sudah. Kita ambil misalkan itu adalah titik Q. Maka dari P kita hubungkan ke Q, kita dapatkan garis terpendeknya di situ. Atau jarak terpendek dari ini titik P ke bidang berwarna merah itu. Kita hapus. Nah, kita akan peroleh di situ garis berwarna kuning ini adalah garis terpendeknya. Kemudian setelah itu kita ambil titik bantu ya. Kita ambil ya ini sudah, kemudian kita ambil titik bantu untuk membentuk segitiga. Nah, perhatikan kita bisa ambil titik bantu di bagian alas daripada kubus ini. Misalkan kita ambil itu titik R. Tinggal kita hubungkan dari Q ke R, kemudian dari R ke P. Nah, siku-sikunya di mana? Siku-sikunya itu nanti di R. Sekarang tinggal kita keluarkan segitiganya. Sekarang kalian perhatikan. PR itu, ya, PR ini dia setengah dari rusuk. Perhatikan bahwa titik R ini berada di tengah-tengah. Maka dari P ini kalau kita hubungkan ke R, maka dia setengah dari rusuknya. Karena PR ini dia sejajar dengan rusuk AD dan sejajar juga dengan BC pada rusuk bagian bawah pada kubus ini. Maka PR-nya sama dengan 5. Begitu juga dengan R ke Q, karena Q ini dia berada di tengah-tengah kubusnya. Saat kita hubungkan dari R ke Q, maka itu akan membagi 2 rusuknya, panjangnya di situ. Dengan demikian R ke Q-nya juga 5. Maka tinggal kita berproses PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat ditambah dengan QR kuadrat. PR-nya 5 dan juga QR-nya 5 diperoleh 25 tambah 25 di situ. Kita dapatlah 50 di situ. Maka kita dapatkan di situ ini sertnya PQ. Kita dapatkan nanti ini. Kita dapatkan nanti PQ-nya itu sama dengan akar dari 50. Maka PQ-nya sama dengan 5 akar 2 cm. Jadi jarak dari titik P ke bidang berwarna merah ini adalah 5 akar 2 cm. Sampai sini bisa diikuti ya. Oke, kita masuk contoh soal yang keempat. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan rusuk 8 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang diagonal BDE. Oke, jadi kita punya bidang diagonalnya itu yang berwarna ungu ini adalah sebuah segitiga ya. Dia menghasilkan sebuah segitiga di situ bidangnya. Kemudian kita akan menentukan jarak dari titik A ke bidang segitiga ini, bidang diagonal. Nah, perhatikan kita akan mempunyai satu sisi yang paling dekat dengan titik A. Perhatikan sisinya itu nanti di sini. Satu bagian pada sisi pada segitiga itu. Kemudian tinggal kita tarik beberapa garis ke tengah-tengah sisi segitiga itu. Nanti di situ kita akan dapatkan satu garis yang terpendek, garis di mana dari titik A ini ke tengah-tengah dari segitiga ini. Itu merupakan garis terpendeknya. Nah, misalkan kita ambil sebuah titik di situ. Kita namakan itu titik P. Kita perbaiki garisnya. Nah, kita namakan itu titik P di situ. Maka kita akan mendapatkan garis terpendeknya di situ. Ntar saya hapus. Oh. Ya, warna merah lah. Dari AKP. Nah, AP ini adalah garis terpendek. Garis berwarna merah ini adalah garis terpendek yang dimana itu adalah jarak dari A ke bidang berwarna ungu itu. Sekarang kita ambil titik bantu. Kita ambil sebuah titik bantu di situ. Ya, kita ambil sebuah titik bantu. Perhatikan dari mana Q ini muncul. Kalian lihat di sini kita tarik sebuah garis lagi dari E sampai ke
bawah pada sisinya ini. Jadi dia membagi dua segitiga ini sama besar. Nah, kita namakan misalkan di situ di titik bagian bawah ini kita namakan di situ titik Q di situ. Ya, kita pasang titik Q. Kemudian kita hubungkan. Kita hubungkan dari A ke Q, kemudian dari A ke E juga kita hubungkan. Nah, maka kita dapatkan siku-sikunya itu di A. Kemudian perhatikan dari A ke tengah-tengah bidang ini, garis berwarna merah ini juga dia siku-siku di situ. Dia tegak lurus di situ. Sehingga di sini makanya kita dapatkan segitiga A, Q, E di situ. Oke, kita dapatkan segitiga A, Q, E. Sekarang tinggal kita masukkan panjang sisi yang bisa langsung kita ketahui. Yang pertama itu aki. Aki itu 4 akar 2. Karena setengah dari AC. 4 akar 2. Setelah itu kita dapatkan AE-nya sama dengan 8. Karena rusuk. Sekarang tinggal kita menggunakan Pitagoras. Perhatikan dia siku-sikunya di A. Berarti kita gunakan Pitagoras untuk menentukan panjang IQ-nya. Kita dapatkan IQ kuadrat sama dengan AQ kuadrat ditambah dengan AE kuadrat. AQ-nya 4 akar 2, AE-nya 8, maka 32 ditambah 64. Kita dapatkan 96, maka di situ kita dapatkan EQ ya seharusnya. Sorry. Ini seharusnya EQ. Oke. Maka EQ sama dengan akar dari 96. Kita dapatkan EQ-nya itu 4 akar 6 cm. Itu untuk EQ-nya. Kita dapatkan EQ-nya 4 akar 6 cm. Sementara yang mau kita tentukan itu adalah AP. Karena itu adalah finish kita. Jadi kita harus menentukan AP. Karena AP ini adalah jarak titik A ke bidang berwarna ungu ini. Maka sekarang kita tinggal menentukan AP. Perhatikan dengan menggunakan rumus luas segitiga. Sebentar saya gambar kembali ini. Ya, ini tadi seperti ini. Turun, kemudian ada. Oke, ini titik apa tadi? Titik P. Kemudian di sini titik Q. Ya, yang ini. Oke, ini siku-siku di sini dan di sini juga. Sehingga muncullah ini. Nah, kita memerlukan luas segitiga. Di sini kita tidak bisa menggunakan Pitagoras untuk menentukan AP. Ya, kita tidak bisa menggunakan Pitagoras di situ. Jadi kita memerlukan rumus luas segitiga untuk menentukan AP. Perhatikan, yang pertama, misalkan kita ambil tinggi dari segitiga AEQ ini, yang ini. Jadi segitiga AEQ ini, tingginya itu yang garis berwarna merah ini. Kalau tingginya yang ini, maka pasti alasnya yang AQ. Sudah? Sehingga kita dapatkan rumusnya yaitu karena tingginya adalah AE, maka luasnya adalah setengah dikali AQ, alasnya, dikali tingginya, yaitu AE. Sekarang kalian perhatikan, kita ambil yang garis berwarna kuning, sehingga kita lihat, ini juga kan dia tegak lurus di sini. Jadi dari titik A ke P ini dia tegak lurus. Artinya kalau kita lihat yang kedua lagi, maka garis kuning ini juga merupakan garis tinggi pada segitiga, karena dia tegak lurus di sini. Dengan demikian, karena AP adalah tinggi, maka EQ adalah alasnya. Dengan demikian kita dapatkan luas segitiga yang kedua, yaitu pasti dia sama. Jadi nanti segitiga yang pertama kalau kita lihat tingginya ini, kalau kita cari luasnya, pasti akan sama dengan kalau kita lihat tingginya itu yang berwarna kuning ini. Luasnya pasti tetap sama. Karena segitiganya itu sama, yaitu segitiga AEQ. Sekarang perhatikan, kalau kedua ruas kita kali dengan 2, maka tersisa AQ sama dengan AE, AQ kali AE sama dengan EQ kali AP. Nah, sementara di sini goal kita itu di AP. Dengan demikian tinggal kita bagi kedua ruas dengan EQ, maka kita peroleh AP-nya, ini langsung kita balik ya. Jadi AP kita balik, AP itu sama dengan
AQ dikali AE per EQ. Oke, sekarang tinggal kita substitusikan panjang sisi yang sudah diketahui di situ. Di mana di situ AQ-nya berapa? AQ-nya itu 4 akar 2 dikali dengan AE-nya. AE-nya itu 8 dibagi dengan EQ. EQ-nya 4 akar 6. Kemudian kita berproses di situ, kita dapatkan bentuk sederhananya adalah 8 akar 3 per 3 cm. Dengan demikian, jarak dari titik A ke bidang berwarna ungu ini adalah 8 akar 3 per 3 cm. Oke, sekian video kali ini.